nggak bisa cerita sekarang. Jadi sampai di situ dulu. Intinya tujuan saya itu bukan tujuan jahat, tujuan saya berbuat baik, bersilaturahmi. Kalau memang saya mau niat jahat, nggak mungkin saya datang berbondong-bondong. Saya hanya berdua sama teman perempuan. Itu saja. Pihak lawyer izin bertanya, ketika kita laporan ke LPSK kan berarti terkait suatu saksi ya, suatu kasus atau korban dari suatu kasus. Iya baik, jadi tadi Mbak Nindi sudah menjelaskan kepentingan kami di sini mewakili Mbak Nindi hanya untuk memohon perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Tadi klien kami sudah sampaikan bahwa ada ancaman, ada intimidasi, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah dialami oleh Mbak Nindi dan sudah dilaporkan ke Puspom TNI dan hari ini melaporkan kepada dengan pengajuan permohonan kepada LPSK. Iya, enggak, maksud harapan saya kami tentu ya LPSK dapat memberikan perlindungan kepada klien kami. Nah, kalau terkait kasus itu nanti kami akan jelaskan lebih lanjut lagi karena kami sendiri tadi Mbak Nindi sudah sampaikan tidak tahu ini terkait dengan kasus apa. Sehingga mendapatkan ancaman, teror dan juga intimidasi. Jadi begitu kira-kira teman-teman media. ancaman intimidasinya seperti apa? Intimidasinya waktu yang di Palembang itu saya dibilang mau ada apa segala macam seperti selayaknya saya belum namu tapi sudah dimarah-marahin gitu loh. Jadi tidak ditolak dengan baik atau apa tapi udah langsung dimarah-marahin. Oh tidak bisa, saya bilang Mas siapa? Oh saya preman yang jaga di sini, kitanya gitu. Saya orang kampung sini gitu. Saya cuma berpikir kalau orang kampung sini masa seperti itu sih gitu loh. Kan biasanya kita oh iya silakan aja, nggak tahu ada orang apa enggak gitu loh. Ini tiba-tiba sudah oh iya saya memang diputuskan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya memang kurang istirahat. Cuma intinya kita mau menyampaikan juga dari pihak lawyer ini ada kan nanti bisa mungkin langsung aja ke Bareskrim. Ya. Jadi setelah ini kami ke Bareskrim untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan terhadap Pak Dito karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi dan kami juga akan melampirkan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelaah lagi oleh Bareskrim Mabes Polri. Berarti Pak Dito tidak hadir ke panggilan Bareskrim, Pak? Bukan tidak hadir, belum sempat hadir karena ada sesuatu yang jadi gini. Jadi kan ada sekitar permasalahannya kan ada 9 ya. Kencengan Bu. Ada 9 pucuk senjata yang dipersoalkan. Yang ternyata kami nanti akan ke Bareskrim juga akan menyerahkan surat dan bahwa 9 pucuk senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu loh. 3 adalah shotgun. Yang itu kan sebenarnya non safety ya gitu. Nah, itu yang akan kita serahkan ke Bareskrim. Oke. Terkait pemanggilan hari ini KPK juga karena hari ini ada 2 pemanggilan. Nah, KPK pun itu juga masih saksi ya Mas. Itu juga nanti biar untuk yang KPK di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil dan memang diketahui posisinya ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nur Hadi gitu. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nur Hadi gitu ya. Dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh. Jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan di situ bisa saya bacakan ini. Jadi tidak ada. Sebentar saya bacakan ya. Jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi
Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya. Itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya gitu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak, karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja sampai di sini ya. Kan ini terkait postingan dituding malah mencari kambing hitam seperti apa nih? Oh, ngapain saya kambing hitam? Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingan yang dari Siapa yang ngomong kambing hitam? tudingannya pihak sebelah kan Nika. Nih. Siapa? Nik NM. Ya kamu mau percaya mana? Kayak itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau mau kambing hitam kan, saya kan saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS. Karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan, dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kali ini dapat namanya keseret masih nggak atas kasus itu Mbak? Enggak lah, itu kan jadi kita beda case ya Mbak, Mas, jadi nggak ada urusan. Untuk panggilan pertama kedua nggak datang kenapa? Nanti sudah ada penjelasannya, nanti tunggu saja ya. Karena kondisinya seperti apa? Anak-anak kondisinya mengerti, cuma saya video call, saya kalau udah bahas anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang saya nggak ketemu sama anak saya sampai sekarang. Berarti beda tempat. Ini memberi dukungan apa untuk Mas Dito, Mas Dindi? Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Tapi mungkin kenapa Mas Dito nggak mau muncul-muncul dari kemarin? Nanti tunggu aja. Karena kan ada waktunya. Tuh, nanti tunggu aja pasti muncul kok. Ini pas Ramadan sedikit tuh sama anak-anak kemarin sempat ngabuburit. Iya, makanya saya tuh kan kemarin tuh izinnya Ibu pergi ke Palembang sebentar ya gitu loh. Iya Bu gitu. Terus tiba-tiba pas saya pulang, saya mau pulang kan ke rumah habis makan tuh sama adik saya tuh sama pulang. Taunya tiba-tiba saya nggak bisa keluar rumah gitu loh. Dan saya juga nggak bisa hubungin ibu saya karena saya takut nanti ibu saya khawatir kan gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kan sama ibu saya, jadi saya tenang. Sempat ngabuburit juga sama anak-anak jalan-jalan, jajan sama ngabuburit di dalam rumah. Iya, masih sempat itu kan sebelum saya berangkat. Udah ya biar cepat ke baris Oke ya, biar Bang. Jadi poin kami tadi mohon diluruskan terkait ada pemberitaan yang di awal bahwa ini terkait dengan kasus yang lain. Ini nggak ada. Jadi hari ini klien kami ya dan juga didampingi oleh kuasa hukum ini mengajukan permohonan ya agar mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi hanya itu saja, terkait lain-lain KPK dan Barreskrim nanti ada tim kami yang akan ke sana. Jadi bisa nanti teman-teman bisa ke sana. nanti kan